Menpora Erick Thohir berjanji pihaknya akan ikut terlibat membantu pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Caranya dengan menyalurkan alat olahraga untuk korban. Erick mengatakan bantuan yang akan diberikan berdasarkan tugasnya sebagai Menpora. Bantuan berupa peralatan olahraga yang akan diberikan saat pemulihan pasca bencana diharapkan Erick bisa menghibur para korban. Erick menekankan saat ini yang diperlukan para korban adalah kebutuhan pokok dan penanganan medis. Turut berduka cita kepada tentu para korban bencana yang ada di Sumatera, dan kami tentu akan berperan aktif setelah pasca, karena kami ingin coba membantu juga hibur kebahagiaan kepada semua yang terkena, dan itu dengan tupoksi kami ya, kita coba akan memberikan nanti bantuan alat-alat olahraga tapi setelah pasca ya, kita berikan kebahagiaan lagi ya, bukan hari ini. Kalau hari ini kita semua harus basic ya, Pak Presiden dan para menteri sekarang luar biasa, mereka sudah coba distribusi ya, dan kami akan mengikuti selanjutnya dengan semua kegiatan ya, anggaran tahun depan yang kita harus sisir ulang seperti apa konteksnya, apakah bola, apakah alat-alat olahraga lainnya seperti yang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Polri membentuk Satgas Gabungan untuk menginvestigasi gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Polri pun akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhut telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyoroti banyaknya temuan kayu gelondongan di lokasi banjir dan longsor di Sumatera saat rapat dengar pendapat antara Komisi 4 dengan Kementerian Kehutanan. Dalam RTP tersebut tercetus desakan agar Menteri Kehutanan mundur. Baik, kami persilakan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran pembalakan liar dan pertambangan ilegal di Sumatera. Dalam rapat dengar pendapat, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tidak bisa menangani bencana yang terjadi di Sumatera. Sebelumnya Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang, bertanggung jawab. Apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu.
kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto kesal terhadap perusahaan pelaku pembalakan yang masih beroperasi di tengah bencana. Dirinya pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mencari tahu dan menindak perusahaan tersebut. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta penyelidikan dan pengusutan tuntas adanya aksi pembalakan liar yang terjadi di hutan Sumatera, di mana pembalakan liar tersebut nyata terlihat dari banyaknya kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Instruksi dan perintah Presiden untuk menyelidiki adanya pembalakan liar di balik bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh disampaikan secara tegas menyikapi banyaknya kayu gelondongan berukuran besar yang terbawa arus banjir. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Presiden sangat yakin salah satu penyebab besarnya bencana banjir akibat aksi pembalakan liar atau illegal logging yang dilakukan sejumlah pihak. Untuk itu, pemerintah segera menyelidiki secara tuntas potensi illegal logging yang menyebabkan ribuan kubik kayu gelondongan memenuhi permukiman warga, merusak hunian, bahwa menyebabkan korban jiwa. Ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis